Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Grey tak bernama. Di channel YouTube Allahul Kafi kali ini, Bapak akan membawakan tema yaitu menjawab pertanyaan umat Kristen tentang benarkah Nabi Daud membaca Al-Quran? Umat Kristen bertanya kepada Bapak, benarkah Nabi Daud membaca Al-Quran? Bukankah kitab Daud adalah Jabur? Bukankah Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW? Pertanyaan tersebut timbul karena ada hadis riwayat Bukhari nomor 3164 yang menyebutkan bahwa Nabi Daud membaca Al-Quran. Kita buka hadis riwayat Bukhari nomor 3164. Sebentar. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dimudahkan bagi Nabi Daud alaihi salam membaca Al-Quran atau kitab Jabur. Dia pernah memerintahkan agar pelana hewan-hewan tunggangannya disiapkan. Maka dia selesai membaca kitab sebelum pelana hewan tunggangannya selesai disiapkan. Dan dia tidak memakan sesuatu kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri. Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Safwan, dari Atta bin Yasar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari hadis di atas, umat Kristen mempermasalahkan tentang Nabi Daud telah dimudahkan bagi Nabi Daud alaihi salam membaca Al-Quran. Mereka kaget, kok di zaman Nabi Daud sudah ada Al-Quran? Bukankah kitab Nabi Daud adalah Jabur atau Majmur? Bukankah kitab Al-Quran adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW? Orang Kristen mengira bahwa Nabi Muhammad lupa jika Nabi Daud itu diberikan kitab Jabur, bukan Al-Quran. Maka kita akan jawab dulu bahwa pertanyaan mereka itu dijawab di Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, sebentar. Ini Quran surat Al-Isra ini ayat 55 menyebutkan bahwa Nabi Daud diberi kitab yang bernama Jabur. Jadi sudah jelas di sini di Quran surat Al-Isra ayat 55 bahwa Nabi Daud menerima Alkitab yang bernama Jabur. Quran surat Al-Isra ayat 55 artinya, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh, kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami anugerahkan Jabur kepada Daud. Kita lihat tafsir Quran surat Al-Isra ayat 55. Tafsir Jalalain, dan Rabbmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Maka dia mengkhususkan bagi mereka apa-apa yang dia kehendaki sesuai dengan kondisi mereka. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dengan memberikan keistimewaan tersendiri kepada masing-masing dengan keutamaan
sebagaimana yang pernah diberikan kepada Nabi Musa, yaitu dapat berbicara dengannya, dan Nabi Ibrahim dijadikannya sebagai kekasihnya, serta Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan Isra Mi'rajnya. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Jadi menurut tafsir jalan lain, ini Quran surat Al-Isra ayat 55 jelas sekali bahwa yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Maka untuk menjawab pertanyaan umat Kristen tentang hadis di atas, hadis riwayat Bukhari nomor 3164 yang menyebutkan bahwa Nabi Daud membaca Al-Quran. Nah, kita harus lihat dulu arti dari Al-Quran itu sendiri. Karena di hadis lain itu sangat jelas disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, Nabi Daud diberikan kelenturan dalam membaca. Nah, itu hadis yang sama atau mirip dengan hadis yang tadi. Ini di hadis lain disebutkan begini isinya. Rasulullah bersabda, Nabi Daud diberikan kelenturan dalam membaca ketika ia mempersiapkan hewan tunggangannya dengan memasangkan pelana di punggungnya. Maka sambil memasangkan pelana itu, ia menghabiskan seluruh bacaan kitab suci sebelum pelana itu sempurna terpasang. Ia juga tidak pernah memakan makanan kecuali hasil dari kerja keras tangannya sendiri. Nah, jadi di satu riwayat disebutkan Nabi Daud membaca Al-Quran, dan di riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Daud membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Daud diberikan kelenturan dalam membaca. Nah, ini sampai di sini cuman disebutkan dalam membaca. Nabi Daud diberikan kelenturan dalam membaca ketika ia mempersiapkan hewan tunggangannya dengan memasangkan pelana di punggungnya. Maka sambil memasangkan pelana itu, ia menghabiskan seluruh bacaan kitab suci. Nah, jadi yang dibaca oleh Nabi Daud adalah kitab suci. Kitab suci Nabi Daud adalah Zabur. Nah, jika di hadis pertama tadi disebutkan bahwa Nabi Daud diberikan telah dimudahkan bagi Nabi Daud alaihissalam membaca Al-Quran, artinya membaca Al-Quran di sini adalah membaca bacaan, yaitu kitab suci. Jadi yang dimaksud Al-Quran di sini adalah bacaan atau kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud, yaitu Zabur. Nah, kita lihat dulu di arti Al-Quran sebentar. Al-Quran adalah bentuk kata benda infinitif atau masdar dari kata qara yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Jadi makna dari bacaan, dari makna dari Al-Quran itu ada dua, yaitu membaca atau mengumpulkan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Jadi sesuatu yang dibaca. Sedangkan jika berasal dari kata qara yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan. Karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum-hukum. Nah, ini dalam keterangan Al-Quran yang lain, nanti kita akan bahas bahwa selain Al-Quran itu disebut kitab suci atau Alkitab, Al-Quran juga disebut sebagai Taurat, atau Al-Quran disebut juga sebagai Injil, atau Al-Quran disebut juga sebagai Mazmur atau Zabur, karena sesuai dengan makna qara yang bermakna mengumpulkan, maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan, karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum-hukum. Al-Quran menjelaskan
bahwa kitab ini adalah sebuah pembeda atau disebut juga Al-Furqan. Nah, ini nama lain dari Al-Quran adalah pembeda atau Al-Furqan. Al-Quran disebut juga buku ibu atau Umul Al-Kitab, Umul Kitab. Al-Quran disebut juga petunjuk atau Al-Huda. Al-Quran disebut juga kebijaksanaan atau hikmah. Al-Quran disebut juga pengingat atau zikir. Dan Al-Quran disebut juga sebagai wahyu, yaitu tansil. Sesuatu yang diturunkan menandakan sebuah objek yang diturunkan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Istilah lainnya yakni Alkitab atau dalam bahasa Indonesia disebut buku, yang juga digunakan dalam bahasa Arab untuk skriptur lain seperti Taurat dan Injil. Jadi, jika Nabi Daud disebutkan membaca Al-Quran, itu berarti juga Nabi Daud membaca. Yang dimaksud dengan membaca di sini adalah membaca bacaan, yaitu Alkitab. Alkitab yang diterima oleh Nabi Daud adalah Zabur. Jadi, jika disebutkan di hadis riwayat Bukhari tadi bahwa Nabi Daud membaca Al-Quran, artinya Nabi Daud membaca kitab suci, atau Nabi Daud membaca Alkitab, atau Nabi Daud membaca Zabur. Karena nama-nama Al-Quran itu banyak, bukan hanya Alkitab saja, tetapi disebut juga Taurat, Injil, Zabur, dan sebagainya. Nah, kita sudah bahas tentang arti Al-Quran menurut yang bermakna membaca atau mengumpulkan. Nah, kita sekarang arti Al-Quran yang bermakna membaca itu adalah bahwa jika Nabi Daud membaca Al-Quran, artinya Nabi Daud membaca bacaan. Jika Al-Quran berasal dari kata qara yang bermakna membaca, maka Al-Quran berarti sesuatu yang dibaca. Nah, jadi jika disebut Nabi Daud membaca Al-Quran, berarti Nabi Daud membaca bacaan, yaitu Alkitab, yaitu kitab suci, yaitu Zabur. Karena sesuai Quran surat Al-Isra ayat 55 yang diberikan kepada Nabi Daud, kitab yang diberikan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Sekarang kita akan lihat makna Al-Quran sebagai yang bermakna mengumpulkan. Maka Al-Quran berarti sesuatu yang mengumpulkan, karena Al-Quran itu berisi kumpulan kisah-kisah dan hukum-hukum. Kisah-kisah Al-Quran ini berasal dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini jika kisah yang disebutkan berasal dari Taurat, maka inilah yang disebut dengan Taurat yang asli. Dan jika kisah-kisah dalam Al-Quran yang berasal dari Injil, inilah Injil yang asli. Maka kita akan lihat di sini nama-nama Al-Quran menurut kitab suci Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, kitab suci agama Islam, memiliki banyak nama. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Jadi, nama-nama ini berasal dari ayat tertentu dari Al-Quran itu sendiri, yang memakai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Nama-nama Al-Quran tersebut adalah: 1. Alkitab. Dalam bahasa Indonesia disebut buku. Disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran disebut juga dengan nama Al-Furqan, yaitu pembeda benar dan salah. Disebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 1, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya,
agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini adalah Al-Quran. Al-Quran memiliki nama Al-Zikir atau pemberi peringatan. Ini disebutkan di surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikr, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi, yang dimaksud dengan Al-Zikri di sini adalah Al-Quran. Al-Quran disebut juga atau memiliki nama lain yaitu Al-Mau'idah atau pelajaran atau nasihat. Ini disebutkan di Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Mau'idah adalah pelajaran atau nasihat. Nah, di Quran surat Yunus ayat 57 ini juga disebutkan bahwa Al-Quran adalah asifa atau obat penyembuh. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran disebut juga sebagai asifa atau memiliki nama lain asifa. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan di sini nih. Al-Quran disebut juga adalah Taurat. Al-Quran memiliki nama lain yaitu Taurat. Disebutkan Taurat di sini adalah Al-Hukum atau peraturan atau hukum. Disebutkan di Quran surat Al-Ra'd ayat 37 yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Quran adalah Al-Hukum adalah nama lain dari Al-Quran adalah Taurat atau Al-Hukum atau peraturan atau hukum. Al-Quran disebut juga dengan nama Al-Hikmah atau kebijaksanaan. Nah, Al-Hikmah di sini bisa disebut juga dengan Jabur atau Majmur. Ini disebutkan di Quran surat Al-Isra ayat 39 yang artinya, itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Nama Al-Quran lainnya adalah Al-Huda atau petunjuk. Disebut di Quran surat Al-Jin ayat 13 yang artinya, dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Al-Quran disebut juga At-Tanzil atau yang diturunkan. Diturunkan dari tempat tinggi ke tempat tinggi ke bawah. Disebutkan di Quran surat Asy-Syura ayat 192 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nama lain Al-Quran disebut juga adalah Ar-Rahmat atau karunia. Disebut di Quran surat An-Naml ayat 77 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini nama Al-Quran yang selanjutnya adalah Ar-Ruh. Al-Quran disebut juga Ruh. Yang di Yohanes pasal 14 ayat 16 kalau tidak salah, itu disebut dengan roh kebenaran. Jadi yang dimaksud dengan roh kebenaran sini adalah Al-Quran atau Ar-Ruh. Karena nama Al-Quran yang lain disebut juga sebagai Ruh atau Ar-Ruh. Al-Quran disebut dengan roh atau roh kebenaran. Disebutkan di Yohanes pasal 14. Pasal 14, pasal 17 kalau nggak salah. Dan ini di Quran surat Asy-Syura ayat 52. Al-Quran disebut dengan Ar-Ruh
Quran surat Asy-Syura ayat 52 artinya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Ruh di sini artinya adalah Al-Quran. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, selain Al-Quran disebut ar-ruh juga di sini adalah Al-Quran disebut sebagai jalan yang lurus. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Al-Quran disebut juga atau memiliki nama lain adalah Al-Bayan, yaitu penerang. Disebutkan di Quran surat Al-Imran ayat 138 yang artinya, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran disebut juga sebagai, kalau di kitab umat Kristen disebut sebagai terang dunia. Ini di sini disebut sebagai penerang atau Al-Bayan. Di Quran surat Al-Imran ayat 138. Nah, nama lain Al-Quran adalah Al-Kalam atau ucapan atau firman. Nah, jadi yang dimaksud dengan firman atau Al-Kalam adalah Al-Quran. Ini disebutkan di Quran surat At-Taubah ayat 6 yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Nah, ini nama Al-Quran yang selanjutnya adalah Injil atau disebut juga Al-Busyra. Nama Al-Quran yang lainnya adalah Al-Busyra atau Injil, yang artinya adalah kabar gembira atau kabar baik. Disebutkan di Quran surat An-Nahl ayat 102 yang artinya, katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini di sini jelas di sini bahwa nama lain Al-Quran adalah kabar gembira atau kabar baik atau Injil. Dalam kitab umat Kristen disebut Injil. Nah, di sini disebutkan di Quran surat An-Nahl 102 bahwa Al-Quran adalah Al-Busyra atau kabar gembira atau kabar baik atau Injil. Nama Al-Quran yang lainnya adalah An-Nur atau cahaya. Disebutkan di Quran surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Nah, cahaya yang terang benderang di sini artinya adalah Al-Quran. Nama lain Al-Quran adalah Al-Basair atau pedoman. Disebutkan di Quran surat Al-Jatsiyah ayat 20 yang artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Al-Quran disebut juga Al-Balag atau penyampaian atau kabar. Nah, ini disebut di Quran surat Ibrahim ayat 52 yang artinya, Al-Quran ini adalah kabar yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nama Al-Quran yang terakhir adalah Al-Qaul atau perkataan atau ucapan. Disebutkan di Quran surat Al-Qasas ayat 51 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini. Al-Quran maksudnya, perkataan ini maksudnya adalah Al-Quran. Dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini, Al-Quran, kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. Nah, dari nama-nama Al-Quran di atas, kita simpulkan 3 nama Al-Quran. Selain disebut juga sebagai Alkitab, Al-Quran disebut juga sebagai bacaan. Atau Al-Quran disebut juga sebagai Jabur atau Al-Hikmah
atau Al-Quran disebut juga sebagai Taurat, atau Al-Hukum, atau peraturan-peraturan atau hukum, atau Al-Quran disebut juga dengan nama Injil, atau Al-Busyro, atau kabar baik, atau kabar gembira. Jadi tidak salah jika Nabi Daud membaca Al-Quran, itu artinya adalah Nabi Daud membaca bacaan. Yang dimaksud dengan membaca bacaan di sini adalah membaca kitab suci, yaitu Zabur. Karena kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud adalah Zabur, atau dalam bahasa mereka disebut dengan Mazmur. Dan kalau dalam istilah umat Islam, membaca yang seperti dikerjakan oleh Nabi Daud itu disebut dengan tilawatil Quran. Yang dimaksud dengan tilawatil Quran adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan merdu. Nah, ini bacaan Nabi Daud ini terkenal dengan kemerduannya, dan mukjizat Nabi Daud adalah membaca kitab Zabur, yang salah satu mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sesuai dengan nama Al-Quran yang tadi juga disebut dengan nama Al-Quran yang lain adalah Asyifa, yaitu penyembuh atau obat. Jadi tuduhan umat Kristen bahwa Nabi Daud membaca Al-Quran itu ternyata tidak salah, tidak keliru. Karena yang dimaksud dengan Al-Quran di situ adalah bacaan atau kitab suci atau Zabur. Jadi sama aja, meskipun disebut Nabi Daud adalah membaca Al-Quran, itu sama juga dengan Nabi Daud membaca Zabur, atau Nabi Daud membaca kitab suci, atau Nabi Daud membaca Alkitab. Sama saja. Karena nama-nama Al-Quran selain disebut sebagai Alkitab atau kitab suci atau bacaan, disebut juga sebagai Al-Hikmah atau Zabur atau Mazmur, disebut juga sebagai Al-Hukum atau Taurat atau peraturan, dan disebut juga sebagai Injil atau Al-Busyro atau kabar gembira atau kabar baik. Jadi sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 55, sudah jelas di situ disebutkan bahwa yang menerima kitab Zabur adalah Nabi Daud. Adapun jika Nabi Daud disebut sedang membaca Al-Quran di salah satu hadis di atas, itu artinya seperti umat Islam sekarang sedang tilawatil Quran, membaca Al-Quran dengan membaca Alkitab dengan benar dan merdu. Nah, karena salah satu mukjizat Nabi Daud adalah membaca Zabur yang sangat merdu. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Yang disebut dengan tilawatil Quran di situ adalah membaca Al-Quran dengan benar dan merdu. Jadi mudah-mudahan setelah umat Kristen menonton video ini, mereka akan mengerti bahwa disebutkan di situ bahwa Nabi Daud membaca Al-Quran itu sama saja dengan Nabi Daud membaca Alkitab, atau Nabi Daud membaca bacaan, atau Nabi Daud membaca Zabur, atau Nabi Daud membaca Mazmur, sama saja. Karena arti Al-Quran di situ adalah qara, sebagai bacaan. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.